وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا رسول الله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعلى الكتاب وشفائها ومن وصال وديائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فيا أيها المسلمون إخواني الكرام فإني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيثما كنتم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Id al-Adha rahimakumullah. Lagi-lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana mulai detik ini, mulai saat ini ketika seluruh pelosok dunia alhamdulillah kita mendengarkan bahkan dari kemarin ketika matahari sudah mulai terbenam, di situ mayoritas umat muslim dunia bertakbir, bertahmid, bertasbih, bertahlil kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah kita diberikan kesehatan dan kesempatan hingga pagi yang mulia ini ketika matahari terpancar dengan indahnya, ketika suasana meriah Idul Adha mulai bergema di mana-mana. Alhamdulillah Allah memberikan waktu untuk kita, memberikan kesehatan untuk kita, memberikan kesempatan untuk kita, memberikan umur yang panjang. Lagi-lagi Allah menjawab doa kita. Allahumma tawwir umurana bi ta'atika wa ta'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, panjangkanlah umurku, panjangkanlah usiaku agar aku taat kepadamu, taat akan perintahmu ya Allah, dan aku taat kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar. Segala puji bagi Allah, dan Allah lah yang layak untuk dipuji, Allah lah yang layak untuk dibesarkan, Allah lah yang layak untuk diagungkan. Manakala iman sudah melekat, di situ iman dan ketakwaan menjadi prioritas utama. Selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, menganggap Allah lah yang maha besar. Ketika dia yakin, ainul yakin, hakul yakin, Allah maha besar, Allah maha agung, di situ dia merasa diri dia adalah manusia yang terkecil. Dia merasa makhluk yang paling hina-hina, yang penuh banyak dosa. Di situ dia bertaubat kepada Allah, istighfar sebanyak mungkin, seraya selalu mengagungkan Allah dan mencaci diri dia dan tidak melihat kesalahan orang lain, fokus kepada kesalahan sendiri. Ketika itu nampaklah mutiara-mutiara ketakwaan yang timbul melalui aspek ibadahnya, yang timbul melalui aktivitas ibadahnya, itu bisa dinampakkan pada hari ini ketika umat Islam bergembira dengan Idul Adha. Di situ dia melangkahkan kakinya, meringankan ayunan tangannya, dan saya ikut bertakbir memeriahkan Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasul yang tidak pernah gentar
terhadap apapun. Rasul yang tidak pernah lelah mendidik manusia. Rasul yang selalu menanamkan nilai-nilai akidah. Rasul yang kita harapkan syafaatnya sampai yaumil qiyamah, yang kita kenal dengan syafaatul uzma, syafaat yang sangat besar daripada apapun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang jemaah Idul Adha rahimakumullah. Marilah senantiasa kita selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa mesti mempunyai ilmunya. Dari mana kita dapatkan ilmunya? Tidak lain adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada orang yang tahu. Dalam tanda kutip adalah para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Nabi SAW jauh 1400 tahun yang lalu sudah meninggalkan kita, tetapi Rasulullah meninggalkan warisannya, yaitu para ulama. Ulama tempat kita bertanya, banyak bertanya kepada ulama, insya Allah tidak akan tersesat. Hadirin rahimakumullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iman tanpa ilmu laksana lentera di tangan baik, sedangkan ilmu tanpa iman laksana lentera di tangan pencuri. Artinya apa? Iman dan ilmu adalah dua konsep yang saling berkaitan satu sama lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala menghimbau, mengetuk hati kita, mulai dari takbir tadi malam sampai pagi hari ini. Di situ kita teringat bahwasanya ketika kita berkumpul di masjid yang mulia ini, ternyata ada yang kurang daripada diri kita, ada yang kurang di rumah kita, yaitu telah tiada ayahnya, telah tiada ibundanya, telah tiada pamannya, telah tiada kakek, telah tiada nenek. Di situ diharapkan semuanya terkumpul di hari yang akbar ini, di hari yang besar ini, di hari yang Adha ini, ketika mereka ingin bersama-sama berkumpul di rumahnya, ketika mereka ingin bersama-sama menyantap hewan kurban mereka. Tetapi apalah daya, Allah memanggil ibunya duluan, Allah memanggil ayahnya duluan. Di situ baru kita tersadar, di mana akal sehat saya ketika ibunda saya masih hidup, saya sia-siakan. Di mana ibunda saya masih ada, di situ saya sia-siakan. Bahkan saya durhaka kepada orang tua saya. Kisah Nabi Ibrahim dan keluarganya menggambarkan sosok keluarga yang sangat soleh dan soleha. Ini adalah salah satu contoh yang luar biasa diberikan Allah kepada kita, yang layak dan yang patut kita contoh agar tercapainya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tidak cukup dalam satu sisi saja, tetapi dibutuhkan ayah yang soleh, ibunda yang solehah, dan anak yang soleh-solehah. Insya Allah terbentuklah generasi-generasi keluarga-keluarga layaknya seperti keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni telah sampai usianya bersama-sama dengan Nabi Ibrahim. Di situ Nabi Ibrahim memberitahukan kepada Nabi Ismail bahwasanya dia melihat dalam mimpinya, dalam tidurnya, ada mengatakan kepada Nabi Ismail,
hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam hidupku bahwa aku akan menyembelihmu. Maka bagaimana pendapatmu? Anak yang soleh, apakah Nabi Ismail menolaknya? Apa kata Nabi Ismail sebagai anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tuanya, anak yang patuh atas apa yang dikatakan, atas apa yang disuruh diperintahkan orang tuanya, dia tidak pernah melawan. Apa katanya? Satajiduni insyaallah minas shabirin. Engkau akan mendapati aku tergolong orang-orang yang sabar. Kita lihat anak sekarang, betapa banyak yang durhaka. Sudah dijelaskan dan sudah disahkan, bahkan nampak dan bahkan kita sering jalan-jalan kepada di situ digambarkan memang betul mitos, tetapi mitos ini kita ambil sebagai iktibar pelajaran. Nyata orang yang durhaka kepada orang tuanya dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahi hamd. Al-Imam Al-Wahdah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir min Zuhaili juz 23 halaman 117 bahwasanya beliau menafsirkan ketika Nabi Ismail berumur 7 tahun, ada yang berpendapat di antara para ulama 12 tahun sempurna umurnya, kemudian dia bersama-sama Nabi Ibrahim. Di situ Allah perintahkan Nabi Ibrahim agar menyembelih Ismail. Hadirin Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahi hamd. Namun dengan yang demikian Nabi Ibrahim tidak langsung melaksanakannya, yakni memikirkan dan merenungkan, tepatnya pada malam yang ke-8. Oleh karenanya pada hari yang ke-8 daripada bulan Zulhijjah disebut dengan hari Tarwiyah, yang maknanya hari berpikir dan hari merenung. Kemudian malam yang ke-9 Zulhijjah, di situ juga Nabi Ibrahim bermimpi yang kedua kali. Oleh karenanya bahwasanya Nabi Ibrahim yakin bahwa Nabi Ibrahim percaya ini adalah perintah Allah. Ini bukan gangguan daripada iblis. Di situ Nabi Ibrahim bermimpi dan mengetahui. Makanya tanggal 9 Zulhijjah disebut dengan Arafah, mengetahui situasi dan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahi hamd. Apa resep daripada Nabi Ibrahim sehingga Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya sebagai Khalilullah, kekasih Allah? Dalam kitab Nasaihul Ibad halaman yang ke-10, Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan bahwasanya ada 3 resep Nabi Ibrahim, ada 3 cara Nabi Ibrahim, ada 3 teori Nabi Ibrahim sehingga diangkat menjadi Khalilullah. Ketika ditanya apa yang menyebabkan engkau dianggap Allah menjadi Khalilullah, maka Nabi Ibrahim menjelaskan, yang pertama, Nabi Ibrahim selalu memprioritaskan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kalaulah kita yakin adanya Allah, kalaulah kita percaya kepada Allah, maka kita mesti tunduk kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah yang menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ibadah menjadi prioritas utama sehingga mencerminkan hamba yang taat kepada Allah, hamba yang layak untuk menerima ampunan daripada Allah, hamba yang layak dirahmati Allah, hamba yang layak diberkahi Allah, hamba yang layak diangkat menjadi Khalilullah adalah yang pertama syaratnya harus memprioritaskan, mengutamakan, mendahulukan perintah Allah daripada yang lainnya, mengutamakan urusan akhirat daripada urusan dunia. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu wa ad-darul akhiratu khairun lil ladzina yattaqun. Tidaklah kehidupan dunia ini hanyalah main-main dan senda gurau belaka, dan sungguh negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahi hamd. Kemudian resep Nabi Ibrahim yang kedua sehingga dianggap menjadi Khalilullah ialah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika perintah itu telah nyata, Nabi Ibrahim telah mengetahui bahwa penyembelihan itu
pendapat anaknya, dia pertanyakan kepada anaknya, dia minta pendapat anaknya. Kemudian ketika itu lantas dia bertawakal, menyerahkan urusan hidupnya, menyerahkan urusan dunianya, menyerahkan urusan akhiratnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati, sesungguhnya salatu, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, adalah semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah ini yang menjadi topang pertama kita, yang menjadi prioritas utama kita, mencari ridha Allah, insyaallah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhulu fi 'ibadi wadkhulu jannati. Ketika manusia hamba Allah, dia hidup mengharap ridha Allah, dia mati mengharap ridha Allah, di situ dia layak mendapatkan ampunan Allah, di situ dia layak mendapat rahmat Allah, di situ dia layak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian yang ketiga, riset Nabi Ibrahim diangkat menjadi khalilullah adalah Nabi Ibrahim mempunyai suatu sifat yang mendahulukan orang lain ketimbang dirinya. Artinya apa? Sosialisasi yang tinggi. Dia adalah bersosial dalam artian khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang banyak mendapatkan manfaat kepada sesama manusia lain. Waslakani ada dua perkara, laisa afdalu minhuma, tidak ada yang lebih baik daripada keduanya. Al-iman billah, beriman kepada Allah. Yang kedua, wanatul muslimin, dan bermanfaat kepada semua orang-orang yang muslim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Terakhir, kurban adalah amaliyah, bukan darah yang diterima Allah, bukan daging yang diterima Allah, tetapi sesuai dengan namanya kurban, qurba, artinya dekat, mendekatkan diri kepada Allah. Dalam tanda kutip, yang diterima adalah takwanya orang yang berkurban. Itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, takwa adalah menjadi prioritas penting dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Kalau sudah bertakwa, insyaallah dia tahu mana yang halal, mana yang haram. Dia punya mata, matanya tidak akan pura-pura buta. Dia punya telinga, telinganya tidak bakalan pura-pura tuli. Dia punya kaki, kakinya tidak bakalan pura-pura lumpuh. Artinya apa? Ketika dipanggil Allah, hanya ala shalah, dia bersegera berangkat ke masjid. Dia saksikan orang lewat di depan rumahnya berangkat ke masjid. Kemudian dia dengar suara azan panggilan Allah. Dia berangkat, kemudian kakinya dia tidak bakalan pura-pura lumpuh. Dia gerakkan, dia ringankan langkah kakinya, mengayunkan tangannya, kemudian menghantarkan sajadah, meletakkan fisik jasad yang paling mulia, kepala, pada saat sujud. Itu adalah yang paling rendahnya ketika sujud. Artinya apa? Ketika menghadap Allah, jauhkan dulu sifat-sifat kebinatanganmu, jauhkan dulu sifat-sifat yang dimana rasa sombong merajalela dalam dirimu. Takut kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang terakhir, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu, hitunglah dirimu sebelum engkau dihitung Allah Subhanahu wa taala, sebelum engkau dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum engkau dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jalil al-hamd. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kawthar fasalli lirabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Barakallahu wa lakum wa lisa'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa qul rabbi warham wa anta khairur rahimin.
Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu, sadaka wahdahu, wa nasara wahdahu, wa azza jalla, wa azama al-ahsada wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar, wa lillahil hamd. Alhamdulillah. الحمد لله الذي جعلنا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد في الذنوب والدوائر وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديارها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأبينا وأمنا يا الله بجدنا وجدتنا يا رحمن يا رب العالمين. يا فتاح افتح لنا أبواب العلم وأبواب الرزق وأبواب الخير وأبواب الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. فإنك خير الفاتحين وإنك خير الناصرين. واحفظنا ونجنا من القوم الظالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين وفي اليمن وفي لبنان وفي كل مكان ومن بلدان المسلمين الله وفي إندونيسيا خاصة برحمتك يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أنزل علينا رحمة ومغفرة وبركة والهدى وهداية يا الله وتوفيقا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. إلى الله